Misalkan kita mempunyai populasi sebesar 6 seperti ini. Dari populasi ini diambil sampel sebesar 3, sehingga bisa dibuat daftar kemungkinan sampelnya sebagai berikut. Kemungkinan pertama 1, 2, 3. Kedua 1, 2, 4. Ketiga 1, 2, 5. Keempat 1, 2, 6. Kelima 1, 3, 4. Dan seterusnya. Bila atas setiap kemungkinan sampel itu dihitung rata-rata hitung sampelnya, maka akan diperoleh sebagai berikut. Rata-rata hitung pertama adalah 2. Rata-rata hitung kedua adalah 2,33. Ketiga adalah 2,67. Keempat adalah 3. Kelima adalah 2,67. Dan seterusnya seperti ini. Sekarang kita memiliki variabel random, sebutlah bernama X bar, yang menunjukkan berbagai kemungkinan nilai X bar. Dengan masing-masing nilai akan mempunyai frekuensi kejadiannya yang seperti ini. Dengan konsep equally likely, maka dapat dinyatakan probabilitas masing-masing X bar itu adalah seperti ini. Kolom X bar dan probabilitas X bar inilah distribusi sampling tentang rata-rata sampel kita dari populasi sebesar 6 dan sampel tanpa pengembalian sebesar 3 tadi. Kita lanjutkan. Ditampilkan kembali contoh tadi. Silahkan periksa bahwa atribut populasinya adalah demikian ini. Rata-rata hitung populasi 3,5 dan deviasi standar populasi 1,79783. Sekarang mari kita cari atribut dari distribusi sampling tadi, yaitu expected value dari X bar-nya dan deviasi standar dari X bar. Ditunjukkan kembali tabel tadi sebagai berikut ini, sehingga perhitungan untuk expected value-nya adalah demikian ini, yang menghasilkan expected value dari X bar adalah 3,5. Hasilnya adalah sama dengan expected value dari X atau mu dari X ini. Perhitungan deviasi standar X bar dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang berdasarkan konsep bahwa variance adalah expected of the square minus square of the expected, maka bisa diperoleh deviasi standar X bar adalah sebesar 0,76376. Ternyata angkanya lebih rendah dari deviasi standar populasinya ini. Mudah difahami, persebaran individual mestinya lebih tinggi daripada persebaran rata-rata sampelnya. Nanti akan ditunjukkan bagaimana hubungan keduanya secara formula. Namun secara visual, lebih rendahnya itu juga bisa ditunjukkan sebagai berikut. Ini adalah chart untuk distribusi populasinya. Dan ini adalah chart untuk distribusi berbagai kemungkinan rata-rata hitung sampelnya. Semula range atau jaraknya adalah dari 1 sampai dengan 6, jadi range-nya sebesar 5. Pada distribusi sampling tentang rata-ratanya, range itu adalah sebesar 3, yaitu dari 2 sampai dengan 5. Ada fenomena yang lain. Semula distribusi populasinya adalah uniform seperti ini. Sedangkan pada distribusi samplingnya membentuk pola menyerupai distribusi normal. Kita lanjutkan. Ini contoh yang lain. Dengan populasi sebesar 8, sehingga bisa kita lihat populasi ini mempunyai rata-rata hitung sebesar 6,625 dan deviasi standar sebesar 1,57619. Misalkan diambil sampel sebesar 4 tanpa pengembalian, sehingga akan ada 70 kemungkinan sampel. Dengan distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya yang seperti ini.
yang dapat dibuat perhitungan untuk menghasilkan expected value dari X bar-nya dengan hasil 6,625. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan untuk deviasi standarnya yang dimulai dari menghitung variansnya melalui ini. Sehingga varians X bar adalah 44,2455 dikurangi 6,625 pangkat 2. Maka akan dihasilkan deviasi standar dari X bar adalah 0,5957. Perhatikan kembali, expected value keduanya adalah sama. Dan deviasi standar X bar adalah lebih kecil daripada deviasi standar populasinya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan segera masuk ke dalam teori tentang distribusi sampling. Tadi sudah ditunjukkan bahwa untuk populasi yang hanya 1000 dengan sampel tanpa pengembalian sebesar 20, maka akan ada 3,39 kali 10 pangkat 41 kemungkinan sampel. Bagaimana kita akan mengetahui fungsi probabilitasnya, expected value-nya, juga variance dan deviasi standarnya bila jumlah kemungkinan sampelnya seperti itu. Namun, sebelum itu, kita tahu bahwa expected value dari X bar atau mu dari X bar adalah sebesar mu X-nya. Dan sigma X bar adalah lebih kecil daripada sigma X. Sehubungan dengan hal itu, ada teorema, dalil matematika, yang disebut dengan central limit theorem, yang berbunyi bila dari sebuah populasi berdistribusi normal diambil sampel random sebesar n, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya juga akan normal dengan expected X bar atau mu X bar adalah sebesar mu X-nya. Dan sigma X bar sebesar sigma X dibagi akar n. Atau sigma X bar adalah seperti ini, namun dikoreksi dengan akar dari rasio n kapital kurang n kecil dan n kapital kurang 1 pada populasi terbatas dan sampling tanpa pengembalian. Belum selesai central limit theoremnya. Bila populasinya tidak normal, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya akan semakin mendekati normal dengan semakin besarnya ukuran sampel. Catatan, faktor koreksi ini disebut faktor koreksi populasi terbatas. Kita lanjutkan. Pernyataan pada central limit theorem dapat ditulis secara ringkas yang demikian, yang dibaca, bila X didistribusikan secara normal dengan rata-rata sebesar mu X dan deviasi standar sebesar sigma X, maka X bar juga didistribusikan secara normal dengan rata-ratanya sebesar rata-rata populasi tadi, dan deviasi standarnya sebesar deviasi standar populasinya dibagi dengan akar n. Silakan menambahkan faktor koreksi populasi terbatas bila dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan distribusi yang normal, maka dapat dinyatakan konversi X bar ke dalam skala Z sebagai berikut ini. Seperti yang terdahulu, karena sekarang variabelnya yang kita miliki bernama X bar, maka gantilah nama X pada formula terdahulu dengan X bar. Dan memanfaatkan jaminan central limit theorem bahwa mu X bar dijamin sebesar mu X dan sigma X bar dijamin sebesar sigma X dibagi akar n. Kita lanjutkan.